Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum belajar bersama, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, ingatkah kalian klasifikasi makhluk hidup yang telah dipelajari pada bab sebelumnya? Ya, klasifikasi makhluk hidup secara umum ada 5 kingdom, yakni Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang Monera. Tahukah kalian apakah Monera itu? Monera berasal dari bahasa Yunani moneres yang artinya tunggal. Organisme ini merupakan organisme yang masih sederhana. Ciri khas kingdom ini adalah selnya tidak memiliki membran inti sel, sehingga disebut sebagai organisme prokariotik. Anggota dari kingdom Monera ini ada 2 macam, yakni bakteri dan ganggang hijau biru. Apa saja ciri-ciri bakteri maupun ganggang hijau biru? Perhatikan uraian berikut ini. Bakteri. Ciri-ciri bakteri terdiri atas satu sel atau uniseluler, ukurannya antara 1 sampai 5 mikrometer sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bentuknya ada yang batang, bulat, spiral, koma. Ada yang bersifat aerob dan juga anaerob. Agar kalian lebih mengenal beberapa bentuk bakteri, silahkan perhatikan gambar berikut. Bakteri yang berbentuk batang atau spiral dapat bergerak karena mereka mempunyai flagel atau bulu cambuk. Yang perlu kalian ingat, tidak semua bakteri merugikan. Ada juga yang menguntungkan. Contohnya, bakteri Escherichia coli terdapat di usus besar yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan. Contoh lainnya, bakteri Rhizobium leguminosarum yang terdapat pada bintil akar kacang-kacang. Ada beberapa contoh bakteri yang merugikan. Di sini contohnya Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus, dan Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Anggota kingdom Monera selanjutnya adalah Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Cirinya ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Memiliki pigmen vicocyanin dan vicoerythrin. Mempunyai kloroplas yang tersebar di seluruh sel. Habitatnya di air, tempat lembab, dan batuan. Berikut beberapa contoh dari Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Ada Oscillatoria, Gleocapsa, Nostoc, Anabaina, dan yang lainnya. Semua itu hanya bisa kalian lihat dengan menggunakan mikroskop. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kingdom Protista. Silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, kita mulai dari ciri khas dari kingdom Protista. Pada kingdom ini, inti selnya sudah diselubungi oleh membran inti sel, sehingga dia disebut sebagai organisme eukariotik. Kingdom Protista dibagi menjadi 2 kelompok, yakni protozoa dan ganggang atau alga. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Protozoa berasal dari kata Yunani protos, artinya pertama, dan zoon, artinya hewan. Ciri-cirinya uniseluler atau terdiri dari satu sel, eukariotik, ukurannya antara 3 sampai 1000 mikrometer dan tidak mempunyai klorofil. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 macam. Rhizopoda dengan menggunakan kaki semu, flagellata mempunyai bulu cambuk, ciliata dengan bulu getar, dan sporozoa tidak mempunyai alat gerak. Namun demikian, dia dapat berpindah tempat. Selanjutnya adalah ganggang atau alga, yakni kelompok protista yang menyerupai tumbuhan. Ciri-cirinya ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Mempunyai klorofil serta pigmen yang lain, bersifat autotrof, habitatnya ada di air, batu, dan tempat lembab. Berdasarkan pigmennya atau zat warna yang dimiliki, ganggang atau alga dibedakan menjadi 4 kelas, yakni alga coklat, alga hijau, alga merah, dan alga keemasan. Di dalam perairan, ganggang berperan sebagai fitoplankton yang merupakan bahan makanan bagi ikan. Demikian tadi pembahasan tentang kingdom Monera dan kingdom Protista.
Semoga semakin menambah pengetahuan serta pemahaman kalian mengenai klasifikasi makhluk hidup. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.